للوطن يا للوطن يا للوطن حب الوطن من الإيمان. Inilah momen Presiden PKS Ahmad Syahiku mengajak hadirin menyanyikan lagu Ya Lal Waton. Kejadian ini pun mengundang perhatian lantaran lagu Ya Lal Waton merupakan lagu yang identik dengan Nahdlatul Ulama. Berjumpa lagi dengan Om Ben, salam seger waras, tetap segar dan tetap waras. Belum lama ini pasangan Capres dan Cawapres dari Koalisi Perubahan, ada Pak Anies dan Cak Imin, dua-duanya silaturahim ke DPP PKS. Keduanya datang ke sana dengan maksud makin mengintensifkan komunikasi yang sejatinya sulit dibuka usai Ketua Umum Nasdem nih mentandemkan mereka berdua. Usai keputusan itu diambil, PKS tidak kunjung menerima, merapat atau menyetujui Cak Imin sebagai cawapresnya Pak Anies. Padahal seperti kita tahu, dalam piagam Koalisi Perubahan, semua partai anggota koalisi sudah menyepakati pemilihan siapa pendamping Pak Anies itu kewenangan mutlak mantan gubernur DKI itu. Nih, bisa jadi PKS sebenarnya mempertanyakan dipilihnya Cak Imin. Kenapa Cak Imin sebagai cawapres yang bukan anggota koalisi mereka, melainkan anggota Koalisi Indonesia Maju. Cak Imin itu dari Koalisi Indonesia Maju. Kendala yang kedua, kita tahu yang memilih Cak Imin itu Pak Surya Paloh. Bukan memilih tepatnya, namun memaksakan Pak Anies mau dipasangkan dengan Cak Imin. Artinya, yang tertulis di piagam koalisi tidak dijalankan sama sekali. Ya, bisa jadi Pak Surya Paloh pusing nih. Pak Surya Paloh pusing. Karena apa? Karena Pak Anies ini loh, sudah 11 bulan mencari pendamping aja, ditunggu-tunggu nggak kunjung dapat. Hanya kali ini kita tidak akan membahas itu, melainkan soal tiba-tiba PKS mendadak NU nih. Saat kedatangan Pak Anies dan Cak Imin, Presiden PKS Pak Ahmad Syahiku meminta yang hadir di seluruh ruangan menyanyikan Mars Ya Lal Waton. Bingung jadinya bagi kita yang mengerti gen asli PKS. Mars Ya Lal Waton ini kondang di kalangan Nahdliyin. Mau tahu apa artinya? Ya Lal Waton itu tentang kecintaan pada tanah air, atau seperti sebuah ungkapan cinta tanah air sebagian dari iman. Sementara pemahaman soal ini di kalangan Ikhwan dan Akhwat PKS ditolak. Alasannya tidak ada dalilnya. Mungkin beberapa teman sering berdiskusi soal ini. Bagi Jamiah NU, cinta tanah air memang sebagian dari iman. Mereka memaknai upacara bendera, menyanyikan lagu Indonesia Raya, mencium merah putih, salah satu wujud rasa cinta itu. Apakah di PKS atau kalangan kader diajarkan tentang cinta tanah air? Silahkan teman-teman tanya mereka. Yang mungkin kebetulan ada tetangga, ada teman atau saudara. Bagaimana memaknai cinta tanah air itu? Makanya dilantunkannya Mars Ya Lal Waton ketika menyambut Pak Anies dan Cak Imin. Ini sebuah keanehan. Mars Ya Lal Waton diciptakan oleh Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah tahun 1916. Mars itu dibuat waktu beliau mendirikan organisasi Subhanul Waton. Meski Mars itu kebanggaan Nahdliyin, beberapa teman yang kebetulan Nahdliyin agak tidak nyaman melihat Mars Ya Lal Waton dilantunkan di DPP PKS. Kita tahulah bagaimana sikap orang-orang PKS pada NU. Baik secara organisasi, sikapnya pada tradisi NU.
hingga pada pengurus PBNU, Ketua Umum PBNU sekarang nih, Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf. Waktu jadi One Team Press pernah dihina oleh elit-elit sampai kader PKS. Tahun 2018 lalu, saat Kiai Yahya diundang ke Israel untuk jadi narasumber, dihina habis-habisan oleh kader PKS bernama Salman Al-Farisi. Dalam status medsosnya, Salman menulis begini nih. Tak puas jadi One Team Press di Istana Negara, Cecungo itu angkat telur cari muka ke Israel, mau merangkap jadi One Team Press-nya Israel. Itu sih masih mending. Tahu kan dengan Pak Tifatul Sembiring itu loh, mantan Menkominfo zamannya SBY. Kan dia petinggi PKS bilang begini, Mas Yahya, boleh nggak nanya, kunjungan ke Israel ini atas suruhan presiden atau isu-isuane jenengan dewe wae? Waktu ketemu Netanyahu sempat tanya nggak, mengapa Israel membantai 60 penduduk Gaza pas 2 hari sebelum puasa? Itu dituliskan Tifatul melalui akun Twitternya. Malah Tifatul tidak tahu jika Kiai Yahya itu putra seorang kiai besar dan sangat dihormati kalangan NU. Dia malah nanya, Kiai Yahya ini mengelola pesantren mana? Itu jelas jejak sejarah penghinaan yang sangat luar biasa. Ini loh, yang membuat menyanyikan Mars Yalal Waton di DPPKS kemarin membuat banyak orang NU merasa gimana gitu. Lah kejadian 5 tahun yang lalu itu masih diingat betul oleh warga Nahdiyin. Apalagi sekarang Kiai Yahya jadi Ketua Umum PBNU. Sebuah jabatan yang tidak main-main, sebuah jabatan yang tidak remeh nih. Pak Tifatul, Salman Al-Farisi, dan seluruh simpatisan PKS, ingat, jangan sembarangan menghina orang lain kalau belum tahu siapa orang itu. Sekarang gimana coba? Dipikirnya dengan masuk ke koalisi perubahan, apakah Cak Imin bakal didukung jemaah NU? Jangan berharap. Kalian tahu sendiri kan? Begitu Pak Anies dipasangkan dengan Cak Imin, apa respon dari PBNU? Mereka menyatakan, jangan pilih capres yang punya rekam jejak rusak-rusakan. Dan pernyataan tersebut disampaikan oleh Kiai Yahya sendiri, yang sekarang menjabat Ketua Umum PBNU itu. Yang jelas, tidak ada seorang pun yang boleh membawa-bawa organisasi NU di politik. Untuk konteks rusak-rusakan, kita tentu masih ingat bagaimana Pilkada DKI yang nuansa politik identitasnya sangat kental. Dan secara pribadi, saya memanai pesan Kiai Yahya, ya jangan pilih Anies dan Cak Imin. Anies ki rusak-rusakan. Cak Imin itu tidak merepresentasikan organisasi NU. Selain Kiai Yahya nih, Menteri Agama kita, Gus Yakut, berpesan, jangan memilih capres yang punya sejarah memecah belah umat. Nah lo, makin jelas kan? Pesan-pesan itu disampaikan, kedua pernyataan itu keluar beriringan dalam 2 hari. Dan tak lama dari deklarasi capres dan cawapres koalisi perubahan. Yang belum tahu nih, Ketua Umum PBNU itu, Kiai Yahya Kholil, adalah kakak kandung Menteri Agama kita, Gus Yakut. Meski Gus Yakut itu orang PKB, tapi nggak bakalan mendukung pasangan itu. Siapa beliau berdua? Putra dari almarhum Kiai Haji Kholil Bisri, kakaknya Gus Mus Rembang, alias Kiai Haji Mustafa Bisri. Nah, jelas kan? Keluarga Kiai Yahya orang besar, Pak Tifatul nggak tahu, makanya jangan suka meremehkan orang. PKS juga harus introspeksi. Masa petinggi mereka nggak kenal siapa Kiai Yahya waktu tahun 2018 itu? Intinya jangan mudah meremehkan orang jika kita belum tahu siapa orang itu. Kembali ke soal capres, cawapres, koalisi perubahan.
mau sok-sokan berlagak NU atau NU banget. Sudahlah. Nahdien mengerti benar perilaku kader-kader kalian di bawah. Tidak akan ngaruh di situ Caimin. Nggak akan ngefek. Justru PKB yang akan memperoleh aura negatif dari koalisi itu. Ini akibat dari ambisi pribadi Caimin yang malah merugikan PKB secara institusi. Genetikanya jelas berbeda. Lah kok mau dicampur-campurkan? Ya tetap nggak bisa. Yang bakal rugi ya PKB itu sendiri. Demikian opini Oban kali ini. Salam seger waras.